Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang beranggotakan saya, Aurelia Hansa, dan rekan-rekan saya, Muhammad Faiz Zain, dan juga Ahmad Aras. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ide bisnis kami mengenai Financial Adventure College Edition, a Roblox-based financial literacy games for students. Kami akan mulai dari executive summary kami, di mana Financial Adventure College Edition merupakan game edukasi yang berbasis Roblox yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan mahasiswa Indonesia melalui simulasi interaktif. Kami mulai dari menganalisa, mulai dari analisa internal, eksternal, dan juga analisa pasar. Dari analisa internal kami menemukan bahwasannya akses layanan keuangan digital meningkat sekitar 85,10%. Namun pemahaman literasi keuangan masih rendah di angka 65,43%. Yang mana kami juga melihat bahwasannya mahasiswa tidak memiliki pembelajaran finansial yang aplikatif. Dari analisa eksternal kami, melihat banyaknya kasus pinjol, pay letter, investasi bodong, dan juga pembelajaran finansial di kampus yang masih teoritis dan tidak sejalan dengan tren yang ada. Selain itu, analisa pasar kami melihat bahwasannya target mahasiswa dari 18 sampai 24 tahun menjadi target yang cukup baik untuk aplikasi ide bisnis kami. Selain itu, kami melihat bahwasannya terdapat gap pasar di mana belum ada games financial yang khusus dibuat untuk aplikasi pada kehidupan mahasiswa di Indonesia. Masalahnya, dari analisis kami menemukan beberapa masalah seperti mahasiswa tidak memiliki pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan seperti budgeting, saving, emergency, hingga investasi. Selain itu, kami juga melihat banyaknya layanan pay letter, pinjol yang membuat mahasiswa ini semakin rentan dan sulit untuk mengelola keuangan, diikuti dengan perilaku konsumtif yang tinggi akibat gaya hidup kampus dan juga tekanan sosial yang ada. Kami menawarkan solusi melalui 4 pendekatan. Yang pertama awareness, kami akan melakukan publikasi konten edukasi yang tujuannya untuk mengedukasi serta mempromosikan bisnis kami melalui platform Instagram dan juga TikTok. Selain itu juga melalui pendekatan AAS dengan mengajak mahasiswa untuk mencoba langsung dari demo game kami. Selain itu, kami juga akan melakukan action dengan mengaplikasikan langsung di dalam game kami bagaimana caranya melakukan penganggaran dan juga saving, investasi, serta melakukan sistem-sistem reward untuk menahan mahasiswa untuk tetap bermain game. Selain itu, melakukan pendekatan advocate dengan achievement sharing ke media sosial serta event kampus seperti Money Survival Week. Lalu hasil yang kami harapkan yaitu 82% responden dari survei mengakui pentingnya literasi keuangan dan juga 70% mengaku tertarik untuk mencoba game ini. Yang mana harapannya game kami dapat membantu meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Boleh, next. Selanjutnya, kami melakukan analisis terkait game kami. Kenapa kami ada di sini? Mengulang permasalahan yang ada, yaitu menghadapi masalah serius dalam mengelola keuangan pribadi, di mana meskipun akses ke layanan keuangan digital itu meningkat, tetapi literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah. Dan juga perilaku konsumtif cukup dapat kita sering temui di kalangan mahasiswa. Kami juga melihat perlunya edukasi yang lebih relevan, praktis, dan juga menarik, terutama untuk Gen Z. Karena itu kami membuat solusi pembelajaran keuangan yang berbasis di game interaktif. Lalu apa yang akan kami buat? Kami akan membuat game edukasi berbasis Roblox yang secara khusus mensimulasikan kehidupan finansial seorang mahasiswa di dalam game. Pemain akan memulai sebagai mahasiswa baru yang memiliki uang saku bulanan yang terbatas, yang mana harus belajar untuk mengelola kebutuhan sehari-hari. Dan juga di game-game ini akan ada beberapa tantangan seperti mengelola uang saku, tantangan gaya hidup, menabung dana darurat, investasi dasar, sistem misi dan tantangan, hingga pembelajaran berbasis pengalaman. Lalu apa yang kami coba untuk pecahkan, kami mencoba untuk menyelesaikan masalah melalui simulasi interaktif di kehidupan mahasiswa yang cukup realistis dan juga pemain-pemain menghadapi kondisi financial sehari-hari seperti tugas yang mendadak, ada transport, ada juga FOMO, spending yang melatih kemampuan untuk membuat keputusan. Kami juga
melakukan pembelajaran mengenai investasi dan juga resiko dalam berinvestasi, di mana pemain akan belajar uh, mulai investasi dan juga belajar mengelola uang. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini adalah customer persona kami, di mana seorang mahasiswa baru, usianya 18 tahun, yang mana dia bukan merupakan mahasiswa FEB, melainkan mahasiswa dari jurusan lain yang tidak memiliki pemahaman terkait pengelolaan keuangan, uh, tinggalnya di kos-kosan di sekitar kampus, memiliki kepribadian yang ekstrovert, energik, dan juga mudah bergaul, dan sangat uh, aktif. Aktivitas sosialnya cukup tinggi, aktif di BEM, aktif di social life, suka nongkrong, dan juga hobinya adalah bermain game. Untuk tujuan finansialnya yaitu ingin membeli smartphone baru dengan uang hasil tabungan dari uh, kiriman orang tuanya. Namun masalahnya atau pain point dari customer persona kami yaitu adalah FOMO dan juga boros, di mana pengeluaran terbesar dihabiskan untuk kebutuhan sosial seperti nongkrong dan juga makan-makan sama teman. Gagal menabung, selalu gagal dalam mencapai target menabung karena tidak bisa menolak ajakan keluar. Dan juga buta investasi, di mana tidak tahu apa itu saham, reksadana, dan juga apa itu bahayanya pinjol. Sehingga dapat kita lihat customer persona ini tuh cocok banget untuk menjadi customer kami. Boleh di next. Selanjutnya kami melakukan validitas dengan melakukan survei kepada 30 orang di tingkat mahasiswa, mulai dari mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, hingga tingkat 4, dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 25 dan skala pengukuran menggunakan Likert 5 poin, di mana lokasinya mahasiswa dari berbagai universitas seperti UI, Undip, UGM, ITB. Dengan menggunakan 5 variabel atau 5 dimensi, mulai dari daya tarik, mekanisme permainan, relevansi konten, dampak kognitif, hingga dampak penerapan perilaku. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, ditemukan bahwasannya penerimaan game kami cukup baik secara keseluruhan dari segala variabel dimensinya, di mana kami memiliki kekuatan fitur simulasi yang interaktif dan juga relevan sehingga menarik mahasiswa dan juga Gen Z untuk memainkan game ini. Beberapa rekomendasi yang harus ditingkatkan mungkin mempertahankan bagaimana game kami bisa terus adaptif dan juga tidak membosankan bagi mahasiswa, dan juga bagaimana cari-cara untuk meningkatkan daya ingat dan juga dampak jangka panjang dari pembelajaran yang ada di dalam game tersebut. Boleh next? Selanjutnya adalah market sizing. Di sini ada total address market, di mana kami mengambil seluruh mahasiswa universitas dari D3 dan S1 di Indonesia, yaitu sekitar 8 juta mahasiswa. Kemudian buat serviceable available marketnya, kami memang melakukan penetrasi sebesar 10%, yaitu adalah 800 ribu mahasiswa. Dan kemudian buat serviceable obtainable marketnya, kami masih 8% dari serviceable available market, sehingga total sum kami sekitar 64 ribu mahasiswa. Boleh next. Kemudian kami melakukan analisis melalui bisnis model Canvas, di mana dalam bisnis kami nantinya, key partner adalah lembaga pendidikan tinggi, instansi keuangan, dan platform game developer. Untuk key activities yang kami lakukan adalah pengembangan game, konten, dan mekanisme game, user testing, pemasaran berbasis komunitas, pemeliharaan server, dan pembaruan konten dilakukan secara rutin. Kemudian untuk key research, yaitu ada tim pengembang dan desainer, platform digital seperti Roblox, Studio, Figma, dan Canva, konten literasi keuangan, terakurasi, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan finansial. Buat value proposition yang kami tawarkan adalah platform game interaktif ini meningkatkan literasi keuangan bagi mahasiswa, simulasi keputusan finansial yang realistis untuk memperkuat pemahaman praktis dan mitigasi risiko, kemudian pengalaman edukasi yang meningkatkan engagement dan efektivitas pada pembelajaran. Untuk customer relationships, kami akan fokus pada komunitas dan forum di media sosial, melakukan event, challenge, dan leaderboard dalam game, dan mengumpulkan feedback rutin untuk pengembangan fitur lainnya.
Kemudian channel, platform digital kami gunakan seperti Roblox, website resmi, dan media sosial. Kemudian untuk kemitraan pendidikan, kolaborasi dengan universitas dan komunitas mahasiswa. Kemudian untuk event edukatif, kami akan melakukan seminar dan kegiatan literasi keuangan. Untuk customer segment kami bagi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer sendiri adalah mahasiswa usia 18 hingga 24 tahun, sekunder adalah institusi pendidikan, dan tersier adalah lembaga keuangan, perusahaan seperti fintech, dan regulator. Kemudian cost structure kami terdiri dari biaya pengembangan dan desain game, biaya server dan pemeliharaan platform, biaya pemasaran dan promosi, honorium tim, biaya riset, dan pengujian penggunaan untuk validasi konten. Kemudian revenue yang kami dapatkan terdapat dari in-game purchase atau pembelian Game Pass, kemudian licensing, sponsorship, dan workshop. Next slide, please. Ini adalah analisis camper, di mana kami substitute, yaitu mengganti metode pembelajaran teoritis dengan simulasi interaktif berbasis game. Kemudian kami mengganti pembelajaran Selanjutnya akan saya lanjutkan karena ada kendala dari teman saya. Selanjutnya kami akan menggabungkan. memodifikasi skenario kehidupan mahasiswa agar lebih realistis, memperbesar aspek visual storytelling agar lebih immersive dan relatable. Kemudian put to other use, bila digunakan sebagai alat pembelajaran resmi di kelas literasi keuangan, dan aplikasi kami bisa dipakai untuk workshop, kampus, dan orientasi mahasiswa baru, dan event edukatif, bisa menjadi bahan penelitian terkait perilaku financial Gen Z, dan dapat menjadi platform CSR bagi bank fintech untuk edukasi keuangan. Kemudian eliminate, menghilangkan istilah finansial yang kompleks yang membingungkan bagi pemula, mengurangi beban informasi yang membuat pengguna cepat bosan, menghilangkan skenario yang tidak relevan dengan kehidupan mahasiswa. Kemudian rearrange, mengatur ulang alur game, mulai dari budgeting, lifestyle choice, saving, dan investasi. Membalik mindset, belajar dulu baru bermain, menjadi bermain sambil belajar. Dan menyusun ulang sistem misi agar progres belajar lebih linear dan mudah diikuti. Next slide, please. Ini adalah value proposition canvas analysis, di mana game dari creator sendiri memberikan pengalaman belajar yang menarik dan tidak membosankan, berbeda dari metode konvensional seperti kuliah ataupun seminar. Meningkatkan kesadaran finansial dan keterampilan pengelolaan uang secara praktis, mendorong refleksi keuangan pribadi yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Kemudian buat produk dan service, mahasiswa ingin memahami cara mengatur keuangan pribadi, termasuk menabung, berinvestasi, dan mengelola pengeluaran, ingin meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keputusan keuangan dalam jangka panjang, mahasiswa mencari alat pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian painkiller, mengatasi kebosanan dan minimnya motivasi belajar topik keuangan pribadi, menyediakan lingkungan belajar yang aman di mana mahasiswa dapat bereksperimen tanpa konsekuensi finansial yang nyata, membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan finansial di kalangan mahasiswa yang non-ekonom. Boleh next. Kemudian value proposition canvas juga dari Gain sendiri, mereka para user dapat belajar keuangan tanpa tekanan akademik, proses belajar terasa seperti bermain game, mereka merasakan kepuasan dan prestasi saat membuat keputusan yang benar dalam. Kemudian jobs dari customer sendiri, tantangan dan reward yang merupakan situasi nyata mahasiswa seperti mengatur uang terasa membosankan dan sulit dipahami, dan kemudian mereka harus menghadapi risiko finansial. Ini adalah analisis keuangan kami, di mana initial investment yang kami butuhkan pada pengembangan awal sekitar 20 juta, dan untuk rinciannya ada di appendix, dengan total fixed cost pada tahun pertama sekitar 272 juta, dengan variable cost per unit sekitar 35.000. Kami menggunakan cost plus pricing strategi, dengan mana margin keuntungan yang kami ambil sekitar 35% dari variable cost per unit. Untuk selling price pada tahun pertama, kami mengambil keuntungan sebesar 14.000 dengan harga jual 54.000. Kemudian tahun kedua dan following year,
Dikarenakan cost per unit yang menurun, kami menjual dengan harga 50.000 dengan profit per unit 14.000. Untuk analisis untuk mengukur dampak strategi dalam proyeksi dalam tahun selanjutnya, kami menghitung dengan awareness forecasted di tahun pertama sekitar 20% dan tahun selanjutnya naik 5%. Pada tahun pertama kami mengira sekitar 33.200 orang memakai game kami dan akan naik sesuai dengan awareness forecasted pada tahun-tahun selanjutnya. Di sini kami juga melakukan price comparison with competitor, di mana di sini ada Minecraft dengan harga 109.000, Manify dengan 69.000, dan Financial Close besar 100.000. Hasil dari comparison ini menunjukkan bahwa produk kami menawarkan harga terendah dibanding kompetitor utama, sehingga memperkuat posisi kami sebagai pilihan paling cost effective. Boleh di next? Kami melakukan evaluasi menggunakan KPI, risiko dan mitigasi, dan analisis keuangan. Yang pertama adalah KPI, 1.000 aktif beta user dan 90% user satisfaction rate, kemudian 15% improvement financial literacy score, dan 20 institutional client, dan menjadi top edutainment financial literacy platform untuk Gen Z di Indonesia. Kemudian di sini bisa dilihat operating cash flow, di mana pada tahun kedua bulan keempat kami dapat break even dengan net present value pada tahun kelima sekitar 457 juta dengan nilai internal rate return sekitar 146%. Di sini bisa dilihat revenue stream kami terbagi dari total sale dan sponsorship, iklan, dan partnership. Di sini ada timeline kami, di mana kami bagi jadi 4A, yaitu awareness, activate, and advocate, di mana pada awareness kami melakukan empathy research, gameplay testing, soft launch dan promosi event di universitas, penyusunan konsep game, kemudian di X partnership dengan bank dan fintech, kemudian optimisasi UI dan UX dan validasi reward dan scenario. Di X kami melakukan survei kebutuhan literasi, uji literasi keuangan pretest dan post-test, dan di advocate kami mengumpulkan feedback dari user dan evaluasi dan perbaikan. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke yang namanya prototype dari game kami sekarang. Nah, jadi prototype game kami ini hadir dalam dua versi. Yang pertama, versi online, terus yang kedua juga ada versi apa namanya beta testing dan juga versi board game ya. Nah, jadi kami tuh yang pertama kita bisa lihat ada status bar di kiri atas, yang dimana status bar ini yang pertama sebagai sebuah panel kecil dengan 4 bar indikator lainnya, seperti di game RPG, lalu juga menunjukkan kondisi karakter secara real time gitu. Kemudian juga ada finance bar atau yang berwarna hijau di sebelah kiri atas. Ini yang menunjukkan saldo uang saku saat ini. Lalu health bar warna merah, lalu juga academic bar warna biru, dan social bar warna orange gitu. Nah, selanjutnya di bagian B ada dashboard keuangan kanan bawah di ini, di mana sebuah widget transparan yang menampilkan ringkasan keuangan pemain. Jadi kita bisa lihat keuangan kita yang ada di game seperti income, terus juga expense atau net worth. Nah, selanjutnya juga ada tombol aksi kunci di tengah bawah nih. Nah, di tengah bawah. Jadi ini mission atau tombol ikon peta untuk membuka daftar finansi mingguan seperti buat anggaran bulan ini atau investasi pertama. Juga ada skenario card atau ikon kartu acak nih. Tombol yang diklik pemain setiap putaran untuk mengambil kartu event acak, misalnya ajakan nongkrong mendadak atau laptop rusak. Lalu juga yang terakhir ada financial tracker yang berikon kalkulator. Nah, itu untuk membuka income atau expense tracker secara detail. Nah, selanjutnya kami punya game story pack nih. Yang pertama, opening story atau awal game yang dimana player masuk sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa aktif. Jadi, kami bakalan kasih ucapan nih, seperti selamat datang di semester baru, uang saku sudah ditransfer, kayak gitu-gitu.
Jadi menginformasikan kepada mahasiswa baru bahwasannya mereka udah menerima uang saku, terus juga waktu yang terbatas, lalu juga ada pilihan preferensi hidup. Jadi di sini masalah ekonomi langsung muncul, kebutuhan banyak dan pemberdayaannya terbatas. Lalu juga ada karakter setup yang dimana sebagai sebuah preferensi dimana player memiliki gaya hidup seperti akademis, sosial, aktivis, hedonis atau entrepreneur. Jadi nanti disesuaikan. Lalu kami mengucapkan setiap orang punya prioritas berbeda, pilihan yang sama tidak selalu memberi kepuasan yang sama. Jadi game kami itu tidak bilang mana yang benar. Jadi kami memiliki utility function, function eh, pemainnya itu kami memiliki utility function yang kami berikan kepada pemain itu terbentuk secara diam-diam. Lalu juga ada kampus live yang dimana hari-hari kuliah dimulai, player diharapkan pada pilihan yang pertama print materi, beli kopi, lunch, atau dan lain sebagainya. Jadi nanti ada pesan kayak uangmu belum habis, tapi setiap pilihan mengurangi kesempatan lain. Jadi jika beli kopi terus nih, playernya nanti utility-nya naik jelas, tapi lama-lama datar. Nah, tanpa disadari player mengalami diminishing marginal utility. Lalu juga ada kos atau rumah, masuk minggu kedua, ketiga, saldo mulai menipis nih. Jadi mereka akan masak sendiri, pesan makan, langganan hiburan, dan juga nabung. Gitu. Selanjutnya juga ada shock and event. Jadi kayak tiba-tiba event muncul, kayak data rusak, diskon besar, terus juga ada uang kiriman yang telat. Jadi ini menandakan bahwasannya hidup tidak selalu sesuai rencana. Jadi keputusan masa lalu menunjukkan atau menentukan seberapa siap kamu di hari ini ketika terjadi beberapa masalah. Lalu juga ada social and relationship, ini mana tekanan sosial meningkat, teman mengajak nongkrong, ada ulang tahun orang terdekat dan lain sebagainya. Lalu juga ada organization and future. Jadi kesempatan jangka panjang muncul seperti panitia, networking, dari sponsor dan juga side income. Jadi ya di tengah-tengah menjadi mahasiswa pasti ada lah ajakan-ajakan untuk ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan untuk masa depan. Gitu. Nah, selanjutnya di akhir game, semester berakhir, game berhenti. Bukan karena uang habis, tapi karena semua pilihan sudah diambil. Jadi nanti kesimpulannya, ada total utility-nya, ada stabilitas keuangan, ya, relasi sosial, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada economic logic atau uh, kenapa ini penting gitu. Jadi ketika maksimum utility under limited budget, jadi game ini mensimulasikan teori mikroekonomi inti, sama seperti budget constraint, terus preference heterogeneity, lalu juga ada opportunity cost dan trade-off dan lain sebagainya sampai bawah. Jadi kami menyimpulkan bahwasanya ending bukan siapa paling kaya, tapi siapa yang paling rasional dan sadar pada pilihan yang dipilih. Nah, juga ada kesimpulan nih yang terakhir. Jadi yang pertama, kita ingin meningkatkan awareness dari para mahasiswa yang dimana college edition ini hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah rendahnya literasi keuangan mahasiswa di tengah tingginya inklusi keuangan. Itu juga NH apa ya kayak membuat pengguna platform itu eh, terbukti strategis untuk menjangkau Gen Z. Jadi kami ingin membuktikan bahwasannya eh, Roblox ini bukan hanya sekedar game. Jadi kami ingin membuktikan bahwasannya Gen Z itu bukan hanya sekedar main game karena FOMO, tapi mereka juga bisa belajar dengan meningkatkan literasi keuangannya. Lalu juga ada Drive Action di mana kolaborasi dengan universitas dan fintech ini untuk memperkuat koneksi emosional dengan audiens mahasiswa. Terus yang terakhir ada Advokat di mana skenario yang sangat relate dengan kehidupan kampus sehingga materi yang disampaikan mudah diterapkan di dunia nyata. Gitu. Dari awareness kami berharap ada 1 juta users, terus juga permintaan, uh, ada aksi, terus juga ada advokat di sini. Ya. Nah, di sini ada appendix yang kami lampirkan ya. Dari financial project kami ada ini financial cost di tahun pertama, lalu juga ada operational cost-nya di tahun pertama, lalu selanjutnya di kanan berlanjut ke tahun kedua dan juga tahun-tahun berikutnya. Mungkin bisa kita lihat di sini.
Lalu juga ada financial projection. Nah, di sini dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah jelas di sini ada size of potential target market, lalu juga ada awareness, lalu juga ada total consumer, juga ada eh, apa ya kayak rebuy product. Jadi terlihat gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang rebuy produk kami dan merasa bahwa memang produk kami ini worth it. Lalu juga ada variable cost per unit, variable cost-nya, COGS-nya, terus juga ada margin atau gross margin, lalu juga ada initial investment dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada daya tarik dan niat penggunaan dari form yang sudah kami sebarkan juga diisi. Dari sini kita lihat dari beberapa pertanyaan memang didominasi, bahkan semua pertanyaan yang kami tampilkan di sini didominasi dengan pilihan nomor 4. Nah, ini juga sama, desain and fitur gamifikasi berdasarkan form yang kami sebar. Lalu juga ada relevansi konten dan juga konteks. Lalu juga ada kredibilitas. Dan sekian dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Oke. Nah, jadi terima kasih banyak untuk Pak Aswin dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Apabila kami memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada evaluasi dan kritik beserta saran itu, kami akan terima dan juga berharap apa yang kami buat dapat terrealisasikan. Terima kasih.